Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Malam ini saya kembali menjumpai rekan-rekan, subscriber saya, non-subscriber saya, dan siapa saja yang menonton video saya. Pada malam ini insya Allah saya akan berikan teman-teman satu tutorial yang cukup menarik, terutama buat teman-teman yang memiliki RAM-nya yang sedikit atau PC dan laptop kalian yang jadul. Judul video kita malam ini adalah cara mengatasi your device is running low on memory di Windows 10. Sekali lagi ya, ini mengenai low on memory. Oke, jadi memorinya itu rendah, memorinya kurang. Bagaimana cara mengatasinya? Jangan kemana-mana, let's get tutorial started. Jadi kalau visi kalian mengalami kode your device is running low on memory, itu artinya kalian punya memori sedikit atau kalian punya memori tidak cukup untuk menjalankan aplikasi yang berada di Windows 10. Gimana cara mengatasinya? Pertama-tama, ketika kalian mendapatkan tanda ini, kalian tentu saja harus mematikan beberapa aplikasi yang sedang berjalan. Oke, jadi hal yang pertama yang teman-teman harus lakukan ketika kalian mendapatkan notifikasi your device is running low on memory, tentu saja kalian harus mematikan beberapa aplikasi yang kalian tidak butuhkan. Jadi aplikasi yang membuat memori kalian itu menjadi low atau menjadi rendah. Dan jujur saja ketika kalian mendapatkan ini, tentu saja kalian tidak bisa mengerjakan apa-apa ya, kecuali kalian mematikan aplikasi tersebut atau software tersebut. Nah, kalau kalian mau cari tahu yang mana yang sangat memakan banyak memori, tentu saja kalian klik kanan taskbarnya, kemudian masuk ke Task Manager. Nah, di sini, di proses ini, kamu langsung bisa lihat ya, memori yang terpakai. Punya saya memori yang terpakai itu 65%. Ini sudah termasuk besar ini. Biasanya dia akan mengeluarkan peringatan low on memory itu kalau sudah terpakai di atas 85%. Ya ini baru sekitar 65%, berarti saya masih sekitar ada 20% lah. Baru saya mendapatkan peringatan, ya your device is running low on memory. Nah untuk mengetahuinya tentu saja kalian bisa lihat di sini, yang mana yang paling gede ya. Kita bisa lihat sini langsung ya. Ini Camtasia yang sedang saya pakai 274 MB. Lalu recordernya 145. Firefox, oke bisa lihat sini, ini 511. Sorry, 511. Lalu Microsoft Edge-nya, kalian bisa lihat sini, 163. Lalu, Opera Browser ini paling gede sekali, 729 MB. Wow, that's huge. It's not only big, bukan hanya big, but huge. Huge ya, ini gede banget. Sebelum kita matikan satu persatu, kita cek dulu ya. Kita lihat dulu mulai dari Opera Browser, ini 718. Gila ini. Kita lihat Opera, berapa yang terbuka. Ternyata dia hanya 1, 2, 3. 3 yang terbuka tetapi dia sangat mengambil resource ya. Wah ini gede banget ini. Jadi ini resource hungry banget ini. 740. Hanya 3 yang terbuka. Wow. Oke kita tutup. Kita lihat sekarang yang kedua itu Firefox 526. Kita lihat Firefox berapa yang terbuka. Nah, dia 3 yang terbuka ini hanya makan 539. Ini tadi 3 juga yang terbuka sama-sama 3, cuman bedanya cukup gede sekali ya. Sekitar 200 MB perbedaannya. Lalu yang ketiga yang mengambil atau menghabiskan memori juga adalah ini Microsoft Edge ya, 163. Oke, kita lihat Microsoft Edge berapa yang terbuka. Nah, ini juga 3. Artinya teman-teman bahwa Microsoft Edge itu adalah, sekali lagi, Microsoft itu adalah browser yang paling sedikit memakan kalian punya memori. Ini sudah terbukti ya. Kalian bisa lihat sini. Sama-sama 3 yang terbuka. 1, 2, 3. Lalu Firefox juga 1, 2, 3. Lalu 1, 2, 3 juga. Tetapi kalian bisa lihat sini ya. Microsoft Edge itu hanya 165 MB. Opera 751. Firefox 512. Jadi kembali kepada urusan kita, back to our business. Ya, caranya tentu saja kalian matikan yang banyak mengandung banyak resource ya, banyak makan memori. Jadi kalian bisa langsung end task atau bisa juga klik kanan lalu end task. Kita akhiri ya.
Kalian lihat yang tadi 65 sekarang menurun menjadi 51. Kalian juga, oh Firefox gede banget. Lihat sini 51 ya, 51. Kalian akhiri juga N-Task. Nah, turun menjadi 45, 44, 43, 42, 41. Jadi itu yang pertama. Oke, kalian mematikan aplikasi yang memakan banyak memori. Sekarang kita nyalakan lagi ya Firefox-nya dengan itu. Sekarang kita menuju ke cara yang kedua. Kita nyalakan dulu Firefox-nya. Kita nyalakan lagi browsernya, Opera Browser. Oke, sama-sama 3 berjalan. Ini juga kita tutup saja, kasih buat 3. Nah, sekarang selain daripada cara tersebut tadi, kita masuk kembali kepada Task Manager. Kali ini, teman-teman, untuk mengetahui lagi lebih banyak mengenai RAM yang termakan, kalian matikan program yang menggunakan page file yang besar ya. Jadi yang menggunakan page file yang besar itu kalian matikan. Kalau tadi kan prosesnya, sekarang kalian menuju ke details ini, details ya. Oke, di sampingnya services detail. Nah, sekarang dari details ini ya, dari details ini kalian ke sini, lalu klik kanan, di bawah username ini kalian klik kanan, lalu pilih select column. Nah, di sini kalian turun, cari yang namanya commit size. Ini commit size. Jadi mungkin punya kalian itu masih uncheck begini ya, masih uncheck begini. Kalau teruncheck kalian harus cek begini, lalu kalian okekan. Nah, setelah itu kalian bisa lihat di sini yang paling banyak commit size-nya itu apa. Nah, ternyata di sini bisa kelihatan ya. Yang paling banyak menggunakan commit size adalah Camtasia. Kenapa? Karena memang sedang saya gunakan sekarang. Lalu juga ini ya, MS ini adalah punyanya Windows Defender. Ini Windows Defender juga besar. Lalu Camcorder juga besar. Ini Radeon juga besar. Jadi kalian matikan lewat sini. Jadi di samping yang tadi, tentu saja tidak akan saya matikan ya karena saya sedang merekam. Ya, kalian gimana? Tentu saja N-Task juga boleh langsung di sini, bisa juga klik kanan, kemudian kalian N-Task. Itu. Jadi itu cara yang kedua ya. Ya, cara yang pertama itu kan melalui proses. Yang kedua melalui detail. Kalian matikan yang banyak menggunakan commit size. Sekarang mari kita menuju ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu adalah tentu saja tidak lain dan tidak bukan, kalian harus menambahkan physical RAM, RAM asli. Jadi kalau kalian sekarang punya hanya 4, ya jangan sebut 4 lah, 2 GB. Mudah-mudahan laptop kalian, laptop yang bisa ditambahkan. Tambahkan lagi 2, menjadi 4. Sejujurnya 4 GB itu adalah minimum requirement, persyaratan minimum untuk Windows 10. Ya, kalau 4 GB tidak cukup, kalian masih selalu mendapatkan low on memory, tambahkan menjadi 8. Jadi memori itu betul-betul, physical memory itu sangat mendukung sekali kelancaran daripada kinerja laptop kalian. Saya kira tutorial ini cukup panjang ya. Jadi buat teman-teman yang merasa ini berguna, silakan beri saya like. Kalau tidak suka dislike saja. Dan bagi kalian juga yang baru menonton video saya, jangan lupa subscribe, nyalakan icon belnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Silahkan kalian komen ya. Kalian juga boleh minta request tutorial yang kalian inginkan. Dan akhirnya, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.